perlu saya bongkar di sini. Dia pemain apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Kalau maaf ya, ini saya nangis bukan karena saya takut. Enggak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih, gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa buat pribadi saya. Gitu, jadi saya mengutuk keras apa yang dilakukan oleh saudara Wawah. Kalau memang terbukti benar ya, dia yang nyuruh ya. Ini zalim, saya bilang. Zalim, jahat. Orang lagi sakit, bos. Bak badan aja susah. Matanya nggak bisa ngelihat. Disuruh ke kantor polisi, bolak-balik. Logika dan akal sehat berpikirnya di mana? Uang yang sudah diterima oleh Agus ini, ya, yang sudah didonasikan, ini belum berarti milik Agus 100%, karena ada persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Nah, jadi uang tersebut benar ya ditransfer ke rekening Agus, tetapi ada persyaratan yang melekat atas penggunaan uang tersebut, sehingga Nopi selaku ketua yayasan berani menguasai uang tersebut. Kenapa? Karena sah ya, Nopi sebagai ketua yayasan menguasai uang tersebut. Nah, dengan maksud bukan untuk memiliki, tapi mengawasi penggunaan donasi tersebut. Nah, jadi artinya ya ketika uang itu sudah diterima oleh Agus, ada ya kewajiban yang melekat atas penggunaan uang tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tidak mutlak milik Agus, karena ada persyaratan penggunaan di situ. Apa persyaratan yang melekat di dalam penggunaan uang tersebut? Ialah donasi itu wajib digunakan untuk penyembuhan matanya dan lain sebagainya. Tapi jika itu digunakan untuk berbeda pada saat perjanjian awal ya terhadap ketua yayasan atau Nopi yang selama ini membantu agar donasi itu bisa berjalan lancar, nah ini yang harus dijalankan. Nah, jadi memang permasalahan ini timbul karena yang pertama memang dari pihak Agus dan keluarganya tidak mampu untuk membangun kepercayaan. Ya, kalau mereka mampu membangun kepercayaan, maka secara otomatis itu akan menghilangkan prasangka buruk orang-orang yang sudah mendonasi, ya, menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap Agus dan keluarganya. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa saja, mudah-mudahan semua ada jalan keluarnya demi kebaikan ya, baik yang menerima donasi maupun yang memberi donasi. Karena kita pasti ya meyakini bahwa donasi tersebut dilakukan dengan keikhlasan ya, agar bisa meringankan beban orang yang mendapatkan musibah. Tapi sekali lagi ya semoga keluarga Agus juga bisa menjadikan hal ini ya, artinya perlu kejujuran ya agar tidak menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus. Cerita lengkap kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras yang diduga menyalahgunakan dana donasi berdasarkan versi YouTuber Novi Pratiwi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Agus bisa-bisanya dia yang capek, dia yang mulai, dia yang malu sendiri, dia minta orang buat ngakhirin,
Kok bisa-bisanya kayak play victim banget nih menurut gua kira di podcast terakhir Bang Densu tuh udah kelar, masalahnya fix kelar, terakhir. Ternyata siapa yang mulai duluan? Lu Agus, lu yang bikin laporan polisi, ngelaporin Mbak Nopi itu siapa? Sekarang giliran udah viral, udah ada petisi buat minta balikin duit. Ini tiba-tiba dia bilang capek minta akhiri semua ini. Wow, gua nggak tahu ya jalan pikirnya si Agus ini, gua beneran nggak tahu, jujur sumpah. Gue kayak bener-bener gak respect sama dia. Kok ada tipe-tipe orang yang kayak gini? Maksud gue, udah dibantu kayak nolongin anjing kejepit malah gigit kaki kita. Makanya sebelum bertindak itu dipikir-pikir dulu bakal efeknya kayak apa, bakal kehidupan kita kayak mana ke depannya. Udah anteng-anteng dapat 1,5 M, udah turutin aja. Operasi tuh mata, terbang kayak ke luar negeri, benerin mata. Jangan dipakai aneh-aneh dulu tuh duit, karena itu duit donasi, bukan duit warisan ya. Ingat, orang-orang yang donasi itu buat apa? Buat kesembuhan mata, bukan buat bayar rumah, bukan buat foya-foya dan aneh-aneh pokoknya. Jadi emosi gue kan. LBF ya, bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer, atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Anda punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya ya. Saya punya banyak barang bukti. Nah, ada perkembangan baru nih guys, kasus si Agus ya. Seperti yang kita dengar barusan, lawyer dari Agus menantang John LBF 5 miliar atau dia bakal berhenti jadi pengacara kalau dia nggak berhasil memenjarakan Teh Novi dan memenangkan si Agus dalam kasus ini. Dan tanpa dia sadari sebenarnya dia bukan cuma nantang John LBF, tapi dia nantang orang satu Indonesia, netizen satu Indonesia. Karena kita semua ada di pihak siapa? Teh Novi. Jadi yang Bapak tantang itu bukan cuma John LBF sebenarnya, tapi kita semua netizen satu Indonesia yang punya duit, yang punya hak. Lagian daripada ribet-ribet, Bapak kan punya 5 miliar tuh, bagilah sama Agus, terus tutup lah nih masalah, udahlah. Soalnya kalau saya lihat-lihat kayaknya bakalan kalah Pak, ketimbang malu. Terus beneran berhenti jadi lawyer, mau ngapain? Mau kerja apa Pak? Jualan cilok? Apa just tip makanan? Soalnya tes CPNS keburu udah kelar, pas kasus ini kelar Pak, nggak keburu. John LBF juga ada aja nih. Dia bikin kayak gini nih, kalau Agus nurut saran saya untuk cabut LP-nya dan fokus pada pemulihan kesehatannya, saya kasih reward 240 juta John LBF. Ngapain John LBF? Kagak usah, keenakan dianya. Jangan mau keluar uang sepeser pun. Dia orang gak tahu terima kasih. Ngapain sih mau bagi-bagi duit sama dia? Gak usah gak tega kalau dia dilaporin balik, biar aja udah. Lagian kalau dikasih duit tuh, keluarga si Agus itu malah check out Shopee sama Tokped, tau gak? Sedangkan kita orang aja keranjang kita masih 99 plus, belum di check out. Ngapain kita urusin belanjaan mereka? Nah, kalau postingan John LBF yang ini bener nih, orang udah kena musibah sampai penglihatannya hilang malah dihasut bikin LP agak lain, memang agak lain. Cabut aja LP-nya Gus, ajaran sesat itu dari si Pansos. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya tuh panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang, itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Tuh, denger nggak? Dan dengar-dengar katanya ada yang mau ngelaporin yang bikin petisi nih. Ya udah bikinlah LP-nya. Kita semua satu Indonesia siap di sana begadang, nobar kita. Kita bawa tenda, kita bawa karpet, kita piknik ya. Oh iya, saran lagi buat Bapak lawyer yang mungkin nanti bakal berhenti jadi lawyer. Sekarang lagi hits Pak, ini Harry Potter sama Miniso, Harry Potter X Miniso. Bapak buka just tip aja nanti kalau misalnya udah nggak jadi lawyer ya. Lumayan Pak, just tip Harry Potter X Miniso. Konflik antara Agus Salim, korban penyiraman air keras, dengan YouTuber Novianti Pratiwi memasuki babak baru. Agus yang dituduh oleh Novi menyalahgunakan uang donasi kini telah melapor ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.
Konflik antara Agus dan Novi Pratiwi terkait dengan pemberian donasi yang dikumpulkan oleh Novi untuk Agus. Donasi yang diperoleh Agus karena terkena penyiraman air keras sudah terkumpul sampai 1,4 M. Belakangan Novi Pratiwi meminta Agus untuk menyerahkan kembali dana donasi kepada yayasannya. Hal ini menyusul dugaan bahwa Agus tidak transparan kepada Novi terkait penggunaan dana donasi tersebut. Kondisi ini membuat pihak Agus tak terima dan melaporkan Novi ke kepolisian. Laporan yang disampaikan Agus untuk pencemaran nama baiknya dilakukan ke Polda Metro Jaya. Ia melaporkan Novi dengan menggandeng pengacara bernama Farhad Abbas dan laporannya sudah diterima Polda Metro Jaya. Kasus itu diregistrasi dengan laporan nomor LPB 633010/2024 SPKT Polda Metro Jaya. Bersama dengan laporan itu, Agus menyerahkan bukti berupa rekaman video dan tangkapan layar pesan WhatsApp. Pengacara Agus mengklaim bahwa Novi tidak berhak mengambil donasi yang sudah diserahkan ke Agus. Pasalnya, uang itu ditransfer langsung ke Agus, bukan lewat kuasa Novi. Laporan ini menyebabkan publik semakin menyoroti kasus Agus. Lantas bagaimana cerita lengkap kasus Agus air keras berdasarkan versi Novi Pratiwi? Novi Pratiwi menduga bahwa Agus telah menyelewengkan dana donasi pengobatan, adapun uang yang dikumpulkan Novi lewat acara podcast YouTube malah digunakan oleh Agus bukan untuk pengobatan. Perlu diketahui bahwa Agus mengalami penyiraman air keras di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial JJS telah ditangkap pada Rabu 4 September 2024 di daerah Cipondoh, Tangerang. Viralnya kasus ini menyentuh hati Novi Pratiwi sehingga ia berinisiatif mengadakan penerimaan donasi untuk pengobatan Agus. Adapun lewat podcast pribadi Novi, Agus meminta uang untuk perawatan rumah sakit. Setelah mendapatkan donasi, Novi mengungkapkan penyalahgunaan uang pengobatan. Berbanding terbalik dengan tujuan utama pengadaan donasi di mana Agus harus memakai dana itu untuk operasi mata. Adapun Novi memperoleh laporan bahwa Agus sudah tidak bisa melihat, padahal sebelumnya masih ada kemungkinan untuk sembuh walaupun secara persen sedikit. Oleh sebab itu, Novi menyampaikan kekecewaan atas penggunaan uang yang tidak seharusnya. Ketika dipertanyakan oleh pembawa acara, Denny Sumargo, Novi menyebutkan bahwa urusan uang termasuk sebagai simbol kredibilitas dan amanah. Saat ada donatur yang bertanya tentang kesehatan Agus, ia pun bisa mempertanggungjawabkannya. Novi Pratiwi juga tidak lupa menyebutkan terdapat komunikasi yang tidak baik dengan Agus maupun pihak terkait. Novi semakin merasa dipojokkan seiring dengan tindakan Agus yang melaporkannya ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Dugaan penyalahgunaan dana donasi Agus dan laporan terhadap Novi membuat sejumlah warganet berang. Mereka lantas membuat petisi yang menuntut agar Agus mengembalikan dana donasi ke donatur. Petisi ini berujung pada perspektif buruk di dalam benak Agus.